Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Setelah beberapa mantan agen Korea Selatan mendeteksi ada aktivitas aneh di SMA Jungwon, mereka mulai menyelidiki karena sekolah itu ternyata menyimpan anak-anak dengan kekuatan spesial, pewaris dari proyek rahasia masa lalu. Tapi belum lama mereka masuk, tiba-tiba muncul agen mata-mata dari Korea Utara. Mereka bukan datang sembarangan, dengan bertujuan mengeliminasi mantan agen Korsel yang dianggap ancaman, lalu mencuri data proyek rahasia karena kekuatan ini bisa menjadi senjata strategis atau motif balas dendam, karena beberapa mantan agen Korsel dulunya beraksi di wilayah Korea Utara, bahkan membunuh agen mereka. Penasaran dengan alur ceritanya? Stay in Nox TV. Untuk pertama kalinya, Bongsok berhasil menggunakan kekuatannya untuk terbang, bukan hanya sekedar melayang. Kembali ke Mihyun setelah mengetahui bahwa si tukang sapu adalah agen Korut, keduanya pun sempat berduel. Namun Mihyun mendengar suara langkah kaki agen Korut yang lain, sehingga ia pun memutuskan untuk segera kabur dari sana. Seorang agen Korut bernama BJH kemudian masuk ke dalam ruangan tersebut. Ia pun menegaskan tugas para agen, yaitu mendapatkan file atau berkas tentang para manusia supranatural yang berada di tangan Pak Choi. Namun si tukang sapu meminta para agen untuk membunuh semua orang terlebih dahulu, karena semua yang ada di dalam sekolah malam ini terlibat dengan manusia supranatural. Mihyun yang berada tak jauh dari sana segera menutup CCTV dengan bongkahan salju sambil bergegas ke ruangan prasarana. Di sana ia pun sengaja mematikan listrik sekolah agar si tukang sapu tak bisa memantau mereka melalui CCTV. Sementara itu dua agen Korut lainnya, yaitu Kim Dok-yoon dan Kwon, saat itu berada di ruangan Pak Choi tempat Juwon berada. Tak ingin berlama-lama di sana, kedua agen itu pun langsung meminta berkas manusia supranatural kepada Pak Choi. Pak Choi tentu saja tidak akan menyerahkan berkas itu begitu saja, karena sebagai seorang guru, ia pun tak ingin membahayakan nyawa para siswa. Tiba-tiba saja terdengar suara teriakan Kisu dari arah luar. Pak Choi pun diminta mengamankan Kisu dan para murid yang lain, sementara Juwon akan menghadapi Kim dan juga Kwon. Di waktu yang sama, Kang Hun yang baru keluar dari ruangan belajar bertemu dengan seorang agen Korut bernama Park Chan. Agen Korut itu tentu saja mengenali wajah Kang Hun dari video yang beredar. Bertepatan dengan itu, Kang Hun mendapatkan telepon dari sang ibu. Namun di tengah sambungan telepon, sang ibu mendengar suara teriakan Kang Hun dan segera memberitahu suaminya. Lee Jae-man tentu saja panik mendengar putranya berada dalam bahaya, sehingga ia pun segera berlari menuju ke sekolahnya. Sementara itu, si tukang sapu akhirnya masuk ke ruangan sarana prasarana untuk menghidupkan listriknya kembali. Mihyun yang sudah menunggu langsung menembak kepala si tukang sapu secepat kilat dan membiarkan mayatnya tergeletak di sana. Saat ini, situasi para manusia supranatural Korea Selatan memang sedang dalam bahaya. Bahkan Kisu dan Pak Choi yang tidak memiliki kekuatan apapun ikut menjadi korban, dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk melawan walaupun hasilnya nihil. Harapan satu-satunya yaitu Jang Juwon, namun kali ini Juwon harus berusaha menghadapi dua orang sekaligus. Awalnya duel antara Juwon dan Kwon berhasil dimenangkan oleh Juwon, namun rupanya Juwon terlalu cepat merasa menang, karena setelah itu Kwon menghajar wajahnya sampai penyok seperti ini. Mungkin karena faktor usia, proses regenerasi Juwon kali ini berlangsung lebih lama. Kim memberitahu Juwon bahwa Korut juga telah mempersiapkan manusia supranatural untuk bisa mengalahkan para manusia supranatural dari Korea Selatan. Mihyun yang mendengar hal itu pun merasa panik dan segera menghubungi Bongsok, namun sayangnya Bongsok tak kunjung menjawab. Karena saat itu Bongsok dan Hisu sedang bersama-sama berjuang untuk mengalahkan Jung. Walaupun kita tahu sendiri kekuatan mereka berdua sebenarnya masih sangat kurang jika dibandingkan dengan Jung. Kembali ke Mihyun setelah membunuh si tukang sapu, kini ia pun berhadapan dengan BJH untuk menyelamatkan Pak Choi dan Kisu. Lalu terjadilah adu tembak antara mereka berdua, namun kemampuan panca indera yang dimiliki oleh Mihyun membuatnya berhasil membunuh BJH dalam sekejap. Setelah diselamatkan, Pak Choi menyuruh Kisu untuk segera keluar dari sekolah, sementara ia akan membantu Juwon dan Mihyun untuk menghadapi para agen dari Korea Utara. Bukannya pergi, Kisu malah bertemu dengan Hanyul yang bersembunyi di dalam ruangan guru. Keduanya pun akhirnya terjebak di sana dan mereka
mereka memutuskan untuk bersembunyi sampai situasinya aman. Mi-hyun kemudian bertemu dengan Kim dan Kwon yang keluar dari ruangan Pak Choi setelah mengalahkan Ju-won. Mi-hyun pun menodongkan pistol ke arah mereka sambil menanyakan apa tujuan mereka datang ke Korea Selatan. Jadi, alasan kedatangan mereka berkaitan dengan perbuatan Kim Do-sik di masa lalu pada tahun 1994. Agen rahasia paling elit di Korea Selatan yaitu Kim Do-sik menyerang gedung Presiden Korea Utara. Dengan kemampuan terbang dan tembakan yang tak pernah meleset, Do-sik berhasil mengalahkan begitu banyak tentara yang berjaga saat itu. Uniknya, Kim Do-sik tidak menembak titik vital dari para tentara Korea Utara dengan harapan mereka masih bisa selamat walaupun telah tertembak. Sebelum masuk ke kamar presiden, Do-sik kembali dihadang oleh Kim. Lagi-lagi Do-sik berhasil mengalahkannya, namun Kim memohon agar Do-sik tidak masuk ke dalam kamar presiden. Do-sik menolak permintaan itu dan berhasil memotong jari telunjuk milik Kim yang saat itu akan menembaknya. Namun anehnya setelah masuk, Do-sik memilih untuk tidak menembak Presiden Korea Utara dan malah pergi begitu saja. Apa yang dilakukan oleh Do-sik membuat pihak Korut marah besar. Mereka merasa telah diremehkan oleh Korea Selatan, sehingga mereka pun berusaha mencari manusia supranatural agar mereka bisa balas dendam. Kim yang memimpin langsung perekrutan para manusia supranatural dan dari berbagai tes ekstrim yang telah dilakukan, sehingga terpilihlah beberapa orang di antaranya adalah Jung Jun-ha, Park Chan-il, BJ-ha, dan Kwon. Lalu apa yang terjadi kepada Kim Do-sik setelah ditangkap di rumahnya? Waktu itu Do-sik kembali dikirim oleh Direktur Min untuk menuntaskan pekerjaannya, yaitu membunuh Presiden Korea Utara. Direktur Min berjanji ini adalah tugas terakhir untuk Kim Do-sik dan setelahnya ia bisa hidup dengan bebas. Tanpa mengetahui apapun, Kim Do-sik langsung berangkat ke Korea Utara. Sesampai di sana, ia heran melihat keadaan gedung presiden yang tampak sepi. Tak lama kemudian, Kim Do-sik langsung dikepung oleh tentara supranatural Korea Utara dan akhirnya berhasil ditahan sampai saat ini. Kim mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Kim Do-sik sebelumnya membuat semua tentara yang bertugas hari itu dieksekusi mati karena mereka dianggap gagal melindungi sang presiden. Hal itulah yang membuat Kim sangat dendam kepada Do-sik dan ia akan melakukan apapun untuk membalas kematian semua bawahannya. Jadi, walaupun Kim Do-sik sengaja tidak membunuh para tentara waktu itu, semuanya ternyata hanyalah sia-sia. Kembali ke Mi-hyun, ia yang menyadari bahaya memilih kabur meninggalkan Kim dan Kwon. Sempat terjadi adu tembak antara mereka berdua dan salah satu peluru berhasil melukai kaki Mi-hyun. Sadar bahwa Kim Do-sik adalah musuh utama dari para agen Korut, Mi-hyun mulai mengkhawatirkan keselamatan Bong-sok. Ia pun langsung menelpon Ju-won dan berkata bahwa mereka harus bertahan demi anak-anak mereka. Jung juga sudah menyadari identitas Bong-sok karena ia memiliki kekuatan yang sama persis seperti Kim Do-sik. Lantas saat Jung membicarakan tentang Do-sik, Bong-sok terkejut dan langsung marah besar. Kemarahan itulah yang membuat Bong-sok berhasil meningkatkan kemampuannya dan berkat kerjasama dengan Hisu, Jung pun berhasil dikalahkan. Tak lama kemudian, Kim menelpon salah satu agen Korea Utara lainnya yang masih berada di dalam bagasi mobil. Agen berkekuatan supranatural itu adalah seseorang bernama Lim Jae-so. Sementara itu, Kang Hun masih berhadapan dengan Park. Park berhasil menyerang Kang Hun berkali-kali, namun ia heran mengapa Kang Hun tak bisa membalas serangannya itu. Karena jika dibandingkan dengan Park, kekuatan Kang Hun memang tidak ada apa-apanya. Untung saja Pak Choi datang di saat yang tepat dan mencoba menyelamatkan Kang Hun. Dengan berbekal sebuah pistol, Pak Choi berhasil mengalihkan perhatian Park walaupun akhirnya ia juga tetap dikalahkan. Bantuan pun datang tatkala Jaeman sampai di sekolah. Ia pun sangat marah melihat Kang Hun dalam keadaan yang babak belur. Dengan cepat Jaeman menyerang Park tanpa henti sampai ia akhirnya dibunuh dengan tembakan dari Mi-hyun. Di luar, Ju-won yang sudah pulih kini kembali berhadapan dengan Kwon karena keduanya sama-sama memiliki kekuatan regenerasi. Jadi mereka pun berduel dengan adil dengan cara saling memukul secara bergantian. Meskipun bobot tubuhnya jauh lebih kecil daripada Kwon, namun Ju-won ternyata berhasil mengalahkannya. Dari gedung seberang, kedua agen Korut memperhatikan para agen Korea Selatan karena timnya dalam kondisi yang terdesak. Ia pun mengeluarkan kekuatannya untuk membalas serangan. Jadi, kekuatan Lim adalah gelombang besar yang berasal dari tepukan tangannya. Diceritakan, Lim sebelumnya adalah seorang tahanan di Korea Utara. Ia sangat takut pada cahaya, jadi ia pun terbiasa mengurung diri tanpa bersosialisasi dengan siapapun. Kekuatan Lim yang sangat luar biasa membuatnya mampu
meruntuhkan setengah dari gedung sekolah Jongwon. Akibatnya reruntuhan gedung pun menimpa Jaeman, Kang Hun, dan Pak Choi, sementara Juwon berhasil menyelamatkan diri. Beralih ke Bongsok dan juga Hisu, saat itu Jung yang tersadar mendapatkan perintah dari Kim untuk segera kembali ke sekolah karena situasi di sana tidak sesuai dengan rencana mereka. Sebelum pergi, Jung sempat menembak ke arah Bongsok, namun Hisu berhasil menahan peluru tersebut karena kekuatan Hisu tidak terluka akibat tembakan itu, dan ia pun menyuruh Bongsok untuk segera menyusul ibunya yang berada di sekolah. Kang Hun berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan semuanya dari reruntuhan gedung. Berkat pukulannya yang berkali-kali ke tembok yang menutupi mereka pun berhasil dihancurkan, sehingga Kang Hun dan yang lainnya berhasil keluar. Setelah itu, Juwon dan Jaeman bergegas ke gedung seberang untuk menghentikan Lim. Serangan dari Jaeman berhasil mematahkan salah satu tangan Lim, sehingga ia pun tak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Lim yang sudah putus asa memilih untuk bunuh diri dengan melompat dari gedung sekolah karena ia merasa sudah tidak dibutuhkan lagi. Sebelum terjatuh, Lim sempat mengucapkan salam perpisahan kepada Kwon dan menyuruhnya untuk tetap hidup. Sejak di penjara, Lim memang paling dekat dengan Kwon karena walaupun tubuh dan wajahnya menyeramkan, namun hanya Kwon yang bisa membujuk Lim untuk keluar dari penjara itu. Saat terjatuh, Lim memanfaatkan satu tangannya untuk memukul tanah, dan akibat hal itu tanah pun terbelah hingga sebagian besar gedung sekolah akhirnya roboh. Untung saja Pak Choi, Kang Hun, Kisu, dan Hanbil sudah berada di luar gedung sekolah, jadi mereka pun masih berhasil selamat. Yang bahaya saat itu justru adalah Juwon dan juga Jaeman. Dengan keadaan tubuhnya yang tertusuk besi, Juwon berusaha keras menahan tubuh Jaeman setelah melemparkan Jaeman ke tempat yang aman. Jaeman malah meninggalkan Juwon karena ia ingin pulang bersama dengan Kang Hun. Sementara itu, John Gedo tak sengaja melihat Hisu berlari ke arah sekolah. Ia tahu betul Hisu dan Bongsok saat ini sedang dalam bahaya, sehingga ia pun mengikuti mereka. Sesampainya di sekolah, Jung langsung diperintahkan untuk membunuh Mi-hyun. Sebelum itu, Jung sempat menembak mata Juwon yang membuat Juwon terpaksa mencongkel matanya sendiri. Saat Jung akan membunuh Mi-hyun, Bongsok tiba-tiba datang dan menyelamatkan ibunya. Jung dan Bongsok pun terbang serta saling menyerang satu sama lain. Mi-hyun sangat khawatir kepada Bongsok sehingga ia pun berlari ke atas gedung untuk membantunya. Sesampai di atas gedung, Mi-hyun menodongkan pistol ke arah Jung dan juga Kim, di mana saat itu Jung juga sedang menodongkan pistolnya ke arah Bongsok. Di waktu yang sama, Hisu akan sampai di sekolah, tidak sengaja bertemu dengan Kwon yang baru saja keluar dari sekolah sambil menangis karena kematian Lim. Hisu merasa kasihan kepada Kwon, padahal ia tidak tahu kalau orang di depannya inilah yang telah membuat ayahnya babak belur. Gedo yang baru saja sampai di sekolah melihat Bongsok yang sedang dalam bahaya. Ia pun segera mengaktifkan kekuatannya dan menyerang Jun. Jung yang terluka lantas diminta untuk segera kembali ke Korea Utara karena bagaimanapun juga Kim sadar bahwa saat ini para agen Korea Utara telah banyak yang gugur, jadi mustahil bagi mereka untuk menang melawan agen Korea Selatan. Memang sejak awal Kim tidak pernah setuju dengan misi itu. Ia mendesak pimpinan bahwa banyak anak-anak tak bersalah yang akan terlibat jika misi itu tetap dijalankan. Namun pimpinan tidak menerima pendapat Kim karena baginya mengalahkan agen Korea Selatan akan mengembalikan harga diri Korea Utara yang telah dirusak. Kim yang tidak punya pilihan lain akhirnya terpaksa menuruti sang pimpinan walaupun semuanya berakhir seperti ini. Sebelum terjatuh dari atas gedung, Mi-hyun dan Juwon sempat menahan Kim karena Mi-hyun ingin mengetahui informasi tentang keberadaan Dusik saat ini. Sayangnya Kim tidak menjawab pertanyaan Mi-hyun dan memilih untuk menjatuhkan dirinya sendiri, dan akhirnya dia pun tewas. Getaran di sekitar gedung membuat polisi yang sedang berpatroli merasa curiga dan langsung mengunjungi SMA Jongwon. Sampai di sana, mereka tidak diperbolehkan masuk oleh si penjaga sekolah karena ternyata ia adalah anggota dari Badan Intelijen Negara. Beberapa hari kemudian, siswa SMA Jongwon merayakan hari kelulusan mereka. Memang sejak insiden saat itu, Bongsok sudah tak pernah terlihat lagi, sehingga ia tidak hadir dalam acara kelulusan. Semua siswa kemudian berfoto dengan keluarga mereka masing-masing untuk mengabdikan momen bahagia itu. Pak Choi kemudian menyerahkan berkas penting itu kepada Juwon karena merasa Juwon
Hewon adalah orang yang paling tepat untuk menjaga berkas tersebut. Seperti yang pernah dikatakan, setelah lulus, Kang Hun akhirnya bergabung dengan Departemen Keamanan Negara. Ia melakukan hal itu demi menghapus jejak kriminal sang ayah agar ayahnya bisa hidup dengan bebas. Setelah selesai berbicara dengan Direktur Min, Kang Hun terkejut melihat Hewon yang berada di gedung tersebut. Siapa sangka Shin Hewon ternyata adalah atasan dari Direktur Min. Hewon juga diketahui memiliki kekuatan awet muda sehingga ia pun berumur jauh lebih tua dari Direktur Min. Suatu malam Juwon datang ke sebuah tempat dan di sana ia ternyata membunuh si kepala sekolah. Sementara di Korea Utara, Jung juga menemui sang pimpinan dan ia pun membunuh pimpinannya tersebut. Setelah itu, Jung pergi menemui Kim Do-sik dan membebaskannya. Kalau dilihat, kondisi Kim Do-sik saat itu sangatlah berantakan karena memang sudah dipenjara selama belasan tahun. Sesampai di Korea Selatan, Kim Do-sik langsung menemui Direktur Min dan membunuhnya. Para agen ini memang sudah muak dengan pimpinan mereka yang hanya memanfaatkan kekuatan mereka selama ini. Tapi Do-sik tidak tahu kalau bos yang sebenarnya bukanlah Direktur Min melainkan Shin Hewon. Shin lalu berpindah ke Kwon. Ternyata dia tidak kembali ke Korea Utara, namun ia malah dipekerjakan oleh Juwon di kedai ayamnya. Setelah beberapa bulan tak mendapatkan kabar dari Bong-sok, Hisu melihat berita tentang superhero yang menggunakan jas hujan berwarna kuning kini sedang menjadi trending topik. Sudah beberapa kali ia terlihat menyelamatkan banyak orang dalam bencana yang terjadi di sekitar tempat tersebut. Hisu tahu betul bahwa superhero itu adalah Bong-sok dan ia pun merasa kagum kepadanya. Series ini pun diakhiri dengan memperlihatkan Kim Do-sik yang akhirnya kembali ke rumah dan berkumpul bersama keluarganya. Direktur Min kini telah digantikan oleh seorang pria bernama Mas Sang-gu dan fakta yang paling mengejutkan adalah Frank ternyata masih hidup dan sekarang ia sedang berada di Amerika Serikat dan film pun selesai.